Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, baik rekan-rekan, kemudian masyarakat dan lingkungan sekitar ya, di dalam dunia akademisi maupun di lingkungan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Bambang Permadi dan rekan saya yang bernama Ibu NN Tuantex Aprianti, yang mana pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan seminar hasil penelitian kami yang sudah kami buat. Semoga hasil seminar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi kami penulis dan umumnya bisa berguna kepada sivitas atau akademisi, para masyarakat dan orang banyak, terutama di dunia pendidikan ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi kami, yaitu seminar hasil penelitian dengan berjudul pengaruh kualitas produk dan persepsi harga terhadap loyalitas konsumen pengguna sepeda United di Tangerang Selatan. Nah, kami mengambil judul ini karena memang tingkat permintaan sepeda di Tangerang Selatan ini sangat mendominan, cukup meningkat ya. Nah, kami juga akan mempresentasikan yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian dilanjut dengan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, lanjut. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan. Pada saat ini, sepeda kembali digemari banyak masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai alat transportasi, sepeda kini telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, hasil observasi yang dilakukan penulis yaitu adanya peningkatan penjualan sepeda di Indonesia. Berikut data tabel peningkatan penjualan sepeda di Indonesia di bawah ini ya. Karena kan bisa dapat melihat dari grafik tabel peningkatan penjualan sepeda di Indonesia, kita lihat di sini adanya Januari 2020 ya, adanya peningkatan untuk ekspor sepeda Januari 2020 yaitu 30 juta. Kemudian untuk nilai impor sepeda yaitu 10 juta. Nah, dilanjut dengan bulan Februari 2020 adanya penurunan yaitu untuk yang ekspornya 10 juta dan impornya ada di kisaran 4 juta. Nah, lanjut, dan di bulan Maret, April, Mei, dan Juni 2020 itu adanya kenaikan, yang mana kenaikannya cukup lumayan ya, cukup banyak juga di sini dari Maret 2020 adanya peningkatan sekitar 2 juta atau 15 juta menjadi 15 juta, kemudian 20 juta dan sampai dengan 25 juta ya. Nah, walaupun impornya juga fluktuatif ya, ada kenaikan, ada penurunan dan ada naik juga di bulan Juni ya. Dilihat dari tabel di sini di bulan Maret itu adanya penurunan menjadi 2 juta. Kemudian di April ada peningkatan menjadi 5 juta dan di Mei 4 juta, kemudian di bulan Juni kembali lagi naik 10 juta. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat adanya Top Brand Award kategori sepeda dewasa. Yang mana Top Brand ini menempati dari brand yang pertama Polygon. Nah, di dalam tahun 2018 menempati atau presentasinya 40%. Kemudian Top Brand Index tahun 2019 22%, kemudian di tahun 2020 31,2%.
Yang nomor 2 ditempati dengan brand Whimsical dengan top brand indeksnya tahun 2018 12,8%, tahun 2019 16,2%, kemudian tahun 2020 14,3%. Dan yang ketiga brand Punik ya, top brand indeksnya tahun 2018 12,2%, kemudian tahun 2019 15,3% dan tahun 2020 13%. Oke, lanjut. Kita akan membahas rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pengguna sepeda United di Tangerang Selatan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas konsumen pengguna sepeda United di Tangerang Selatan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kualitas produk dan persepsi harga secara simultan terhadap loyalitas konsumen pengguna sepeda United Tangerang Selatan? Lanjut ya, kita akan membahas tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pengguna sepeda United di Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas konsumen pengguna sepeda United di Tangerang Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan persepsi harga secara simultan terhadap loyalitas konsumen pengguna sepeda United di Tangerang Selatan. Oke, next. Lanjut, kita ke manfaat penelitian. Di sini penulis membagi dua ya, manfaatnya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis yang itu dibagi ada dua. Yang pertama, bagi akademisi merupakan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang pemasaran yang berhubungan dengan persepsi konsumen. Yang kedua, bagi peneliti menambah ilmu pengetahuan bagi orang banyak, khususnya dan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel lain. Yang kedua, manfaat praktis, di mana ada dua bagian juga. Yang pertama, bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir dalam mengembangkan wawasan dalam mempelajari segala perilaku produsen yang berhubungan dengan bagaimana memuaskan keinginan konsumen yang menjadi sasaran. Yang kedua, bagaimana perusahaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun strategi pemasaran sehingga perusahaan dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi persaingan yang ketat. Yaitu lanjut kita ke tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka ada manajemen pemasaran, loyalitas konsumen, kualitas produk, dan persepsi harga. Nah, penjelasan tinjauan pustaka di sini yang pertama, manajemen pemasaran menurut Manulang dan Huta Barat dalam bukunya 2016 adalah proses dalam menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan dalam pemasaran yang mencakup ide-ide barang dan jasa yang berdasarkan pertukaran dengan tujuan untuk menghasilkan kepuasan konsumen dan tanggung jawab produsen. Yang kedua, Ciptono pada bukunya tahun 2016 mengemukakan bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang konsisten. Yang ketiga, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2016, kualitas produk adalah karakteristik produk atau layanan yang sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Yang keempat, menurut Kotler dan Keller pada bukunya tahun 2016,
Perception adalah proses memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia. Persepsi tidak hanya menggantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilingi kondisi pada dalam diri kita. Lanjut kita ke metodologi penelitian, di mana penulis ada atau membagi dalam 3 variabel di dalam metodologi penelitian. Yang pertama adanya kualitas produk, persepsi harga, dan loyalitas konsumen. Di mana kualitas produk apakah mempengaruhi terhadap loyalitas konsumen. Persepsi harga mempengaruhi terhadap loyalitas konsumen, ya. Di sini ada X1, X2, dan Y, ya. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal. Menurut Sugiono tahun 2017, penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian kausal digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependent. Penelitian ini akan membangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Lanjut kita ke populasi dan sampel. Menurut Sugiono pada bukunya tahun 2017, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Penentuan jumlah sampel minimal pada penggunaan sampel yang diambil dari populasi itu. Penentuan jumlah sampel minimal pada penelitian ini mengacu pada pernyataan Herr et al. Tahun 2015 bahwa banyaknya sampel sebagai responden harus disesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan yang digunakan pada kuesioner, sehingga disarankan bahwa ukuran sampel minimum adalah 5-10 observasi untuk setiap parameter yang diestimasi dengan asumsi N kali 5 observed variable atau indikator. Sehingga pengambilan sampel menggunakan rumus Herr et al. Tahun 2015 sebagai berikut. Sampel sama dengan N kali 5, angka 5 ya. Keterangan N sama dengan indikator. Nah, 5 itu adalah observed variable. Nah, sampel sama dengan 24 kali 5 sama dengan 120 responden. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 120 responden. Sedangkan untuk teknik yang dipilih adalah purposive sampling, di mana dalam penentuan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel ditentukan berdasarkan elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya berdasarkan buku Sakaran tahun 2015 ya. Kita lanjut ke metode pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Arikonto pada bukunya tahun 2016 menjelaskan angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam kuesioner tersebut terdapat pertanyaan mengenai data diri responden serta pertanyaan dari indikator tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Lanjut, kita akan membahas tentang teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan partial least square atau PLS. PLS merupakan model persamaan structural equation modeling atau SEM dengan berdasarkan variance atau component-based structural equation modeling. Menurut Latan dan Ghazali tahun 2017, tujuan PLS sampai SEM adalah
Untuk mengembangkan teori atau membangun teori atau orientasi prediksi, PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel laten atau prediction. PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data arus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Lanjut, hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengumpulan data kuesioner, diperoleh gambaran hasil penelitian, data yang terkumpul kemudian diolah sesuai dengan jumlah responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Jumlah angket yang disebar kepada responden sebanyak 120 angket dan telah dikembalikan seluruhnya. Setelah data angket terkumpul, ternyata secara keseluruhan memenuhi syarat untuk dianalisis dan diinterpretasikan guna memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kita lanjut dengan pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Artinya, semakin baik kualitas produk, maka akan semakin meningkatkan loyalitas konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada bukunya 2016, konsumen akan lebih menyukai atau tertarik kepada produk-produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, berprestasi, dan juga inovatif. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan. Maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika tanpa adanya kepuasan dapat mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain karena kualitas produk berhubungan sekali dengan loyalitas pelanggan. Pada Hayroni Shah dan Dagoran pada bukunya 2018. Kemudian ada lagi dalam pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa kualitas produk dan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Artinya semakin baik kualitas produk dan persepsi harga maka akan semakin meningkatkan loyalitas konsumen. Kualitas produk sangat berhubungan dengan loyalitas konsumen karena jika semakin baik kualitas suatu produk, maka pelanggan akan semakin loyal dalam menggunakan kembali produk tersebut secara terus-menerus dan konsisten. Yang ketiga yaitu hasil penelitian didukung oleh penelitian Arianto dan Febrian pada bukunya tahun 2022 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk dan persepsi harga terhadap loyalitas konsumen, serta penelitian Novitawati, Mahmud, dan Sasongko tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk dan persepsi harga terhadap loyalitas konsumen. Hasil penelitian didukung oleh penelitian Arianto dan Febrian tahun 2022 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk dan persepsi harga terhadap loyalitas konsumen. Serta penelitian Novitawati, Mahmud, dan Sasongko tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk dan persepsi harga terhadap loyalitas konsumen. Kesimpulan, kita beralih ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Artinya, semakin baik kualitas produk, maka akan semakin meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedua, persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Artinya, semakin baik persepsi harga, maka akan semakin meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga, kualitas produk
dan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Artinya, semakin baik kualitas produk dan persepsi harga, maka akan semakin meningkatkan loyalitas konsumen. Ya, terima kasih. Itulah seminar hasil penelitian kami. Semoga bisa bermanfaat dan berguna khususnya bagi kami penulis dan umumnya bagi para akademisi, baik dari mahasiswa dan masyarakat umum lainnya, terutama di dunia pendidikan ya. Semoga penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Konsumen pengguna sepeda United di Tangerang Selatan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan. Akhirul kalam, saya dan rekan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.